Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022 sampai 2024. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Program Studi Akuntansi Universitas Perwira Purbalingga. Project Based Learning ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja untuk anggota kelompok kami yaitu Diana Vita dengan NIM 0230-2008, Ana Rifatul Azizah dengan NIM 0230-2013, dan saya sendiri Aprianti dengan NIM 0230-2020. Baik, langsung saja ke pembahasannya. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan, diperlukan analisis laporan keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, dan mengelola aset. Analisis ini dilakukan pada periode 2022 sampai dengan 2024 untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan di tengah persaingan bisnis dan perubahan kondisi ekonomi. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi dan perkembangan kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai 2024. Analisis dilakukan melalui rasio likuiditas untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas untuk melihat tingkat ketergantungan terhadap utang, rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba, serta rasio aktivitas untuk menilai efektivitas penggunaan aset dan pengelolaan persediaan. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat tingkat kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk memperoleh hasil analisis, digunakan data laporan keuangan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022 sampai 2024. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Melalui analisis rasio ini dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan, perkembangan kinerja dari tahun ke tahun, serta tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Alright, pada slide ini kita dapat melihat perkembangan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai dengan 2024. Pada periode 2022 sampai dengan 2024, PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan total aset dari 18,318 miliar menjadi 16,46 miliar. Ekuitas juga turun dari 3,997 miliar menjadi 2,149 miliar. Sementara liabilitas masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Selain itu, model kerja bersih tetap bernilai negatif dan memburuk dari 4,874 miliar menjadi 6,549 miliar. Secara keseluruhan, laporan posisi keuangan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai dengan 2024 mengalami tekanan yang ditandai dengan penurunan aset, penurunan ekuitas, serta modal kerja bersih yang semakin negatif. Meskipun perusahaan masih mampu menjaga penurunan liabilitas pada tingkat yang relatif terkendali. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022 sampai 2024 terlihat adanya tren penurunan kinerja perusahaan. Penjualan bersih menurun dari 41,219 miliar pada tahun 2022 menjadi 35,139 miliar pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, laba bruto turun dari 19,65 miliar menjadi 16,720 miliar. Dan laba bersih juga menurun dari 5,365 miliar menjadi 3,369 miliar.
Secara keseluruhan, laporan laba rugi menunjukkan bahwa kinerja PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan selama periode 2022 sampai 2024. Hal ini terlihat dari menurunnya penjualan bersih, laba bruto, laba usaha, hingga laba bersih dari tahun ke tahun. Meskipun perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan, besarnya laba yang diperoleh terus berkurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dari aktivitas operasionalnya mengalami penurunan, sehingga perlu adanya upaya meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya untuk menjaga kinerja keuangan di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Pada laporan arus kas PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022 hingga 2024, terlihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan dari 8,61 miliar pada tahun 2022 menjadi 3,960 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, arus kas investasi dan pendanaan masih menunjukkan pengeluaran kas yang cukup besar setiap tahunnya. Akibatnya, kas dan setara kas perusahaan menurun dari 1,21 miliar pada tahun 2022 menjadi 671 miliar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, laporan arus kas menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional mengalami penurunan. Meskipun perusahaan masih mampu menjaga saldo kas tetap positif, penurunan arus kas operasi dan berkurangnya kas akhir tahun mengindikasikan adanya tekanan terhadap likuiditas serta pengelolaan kas perusahaan selama periode. Alright, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis rasio-rasio pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rasio likuiditas. Dapat dilihat pada tabel di layar, berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2022 sampai 2024, current ratio, quick ratio, dan cash ratio mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin melemah karena jumlah aset lancar yang dimiliki lebih kecil dibandingkan utang lancarnya. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat kesehatan perusahaan dari sisi likuiditas kurang baik, sehingga perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan kas, piutang, dan aset lancar agar lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara optimal. Oke, sekarang kita bahas lebih rinci lagi mengenai rasio likuiditas berupa current ratio. Untuk mencari current ratio, rumusnya itu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Current rasio PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan secara bertahap dari 0,61 pada tahun 2022 menjadi 0,45 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya semakin melemah. Nilai rasio yang berada di bawah 1 juga mengindikasikan bahwa jumlah aset lancar lebih sedikit dibandingkan utang lancar yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio dihitung menggunakan rumus aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Berdasarkan hasil analisis, quick ratio PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan dari 0,40 pada tahun 2022 menjadi 0,23 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa aset yang paling likuid seperti kas dan piutang semakin kurang mampu menutupi kewajiban lancar perusahaan sehingga kondisi likuiditas perusahaan cenderung melemah. Selanjutnya adalah cash ratio. Rasio ini dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek. Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek hanya menggunakan kas yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis, cash ratio mengalami fluktuasi selama periode penelitian dan berada pada angka 0,06 pada tahun 2024.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa kas yang dimiliki perusahaan belum cukup untuk menutupi seluruh kewajiban lancar, sehingga perusahaan masih bergantung pada aset lancar lainnya dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta melihat tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang. Berdasarkan data yang ditampilkan, DAR meningkat dari 0,78 pada tahun 2022 menjadi 0,87 pada tahun 2024, sedangkan DER meningkat dari 3,58 menjadi 6,47. Peningkatan kedua rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang dalam membiayai aset dan kegiatan operasionalnya, sehingga risiko keuangan perusahaan juga semakin meningkat. Untuk debt to asset ratio atau DAR dihitung dengan rumus total liabilitas dibagi total aset. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Berdasarkan hasil perhitungan, DAR PT Unilever Indonesia Tbk meningkat dari 0,78 pada tahun 2022 menjadi 0,79 pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 0,87 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin besar, sehingga ketergantungan perusahaan terhadap liabilitas dan risiko keuangannya juga semakin tinggi. Selanjutnya adalah debt to equity ratio atau DER. Rasio ini dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas. DER digunakan untuk membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal sendiri yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis, DER meningkat dari 3,58 pada tahun 2022 menjadi 3,92 pada tahun 2023 dan melonjak menjadi 6,47 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah utang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan modal sendiri, sehingga ketergantungan terhadap utang dan risiko keuangan perusahaan semakin meningkat. Pada slide berikutnya ditampilkan rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan maupun penggunaan aset yang dimiliki. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar rasio profitabilitas mengalami penurunan selama periode 2022 hingga 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan PT Unilever Indonesia Tbk dalam menghasilkan keuntungan cenderung menurun sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk memaksimalkan laba. Gross Profit Margin atau GPM dihitung dengan rumus laba kotor dibagi penjualan bersih kemudian dikalikan 100%. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari setiap penjualan yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, GPM meningkat dari 46,30% pada tahun 2022 menjadi 49,70% pada tahun 2023. Namun kembali turun menjadi 47,60% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengendalikan harga pokok penjualan sempat membaik, tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 akibat meningkatnya biaya dan menurunnya penjualan bersih. Selanjutnya, profit margin atau OPM. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi dengan penjualan bersih kemudian dikalikan 100%.
OPM digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasional utamanya. Berdasarkan hasil analisis, OPM menurun dari 17,10% pada tahun 2022 menjadi 16,30% pada tahun 2023 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba usaha semakin berkurang akibat meningkatnya biaya operasional seperti biaya pemasaran, distribusi, dan administrasi perusahaan. Indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas yaitu Net Profit Margin atau NPM. Net Profit Margin atau NPM dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar laba bersih yang mampu diperoleh perusahaan dari setiap penjualan yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, nilai NPM mengalami penurunan dari nilai 13,00% pada tahun 2022 menjadi 12,40% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 9,60% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan perusahaan semakin kecil dibandingkan dengan penjualan yang diperoleh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya beban operasional perusahaan serta menurunnya penjualan pada periode tertentu. Indikator selanjutnya yaitu ada ROA. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset perusahaan, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi total aset kemudian dikalikan dengan 100%. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Berdasarkan hasil analisis, nilai ROA menurun dari 44% pada tahun 2022 menjadi 43% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 33% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan semakin menurun. Indikator selanjutnya yaitu ROE. ROE dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total ekuitas atau modal pemegang saham, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitas kemudian dikalikan dengan 100%. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas modal yang telah diinvestasikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap PT Unilever, nilai ROE meningkat dari 134% pada tahun 2022 menjadi 142% pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 157% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba yang baik dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset dan persediaannya dalam mendukung kegiatan operasional. Pada rasio ini digunakan dua indikator utama untuk menganalisis rasio aktivitas, yaitu inventory turnover dan total asset turnover. Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Perputaran persediaan dihitung dengan membandingkan harga pokok penjualan terhadap rata-rata persediaan. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat persediaan dapat terjual dalam satu periode.
Berdasarkan hasil analisis terkait PT Unilever, nilai inventory turnover mengalami peningkatan pada tahun 2023. Namun mengalami penurunan menjadi 14,02 kali pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan menjadi lebih lambat sehingga persediaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terjual. Yang selanjutnya yaitu total asset turnover atau TATO. Total asset turnover atau TATO dihitung dengan membandingkan penjualan bersih terhadap total aset perusahaan, yaitu dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset. Perhitungan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Berdasarkan hasil analisis, nilai TATO meningkat pada tahun 2023, namun mengalami penurunan menjadi 2,19 kali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan mengalami penurunan sehingga aset perusahaan belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari menurunnya beberapa indikator rasio profitabilitas. Contohnya seperti net profit margin atau NPM dan return on asset atau ROA, yang menunjukkan berkurangnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain itu, indikator rasio aktivitas seperti inventory turnover dan total asset turnover juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan persediaan dan pemanfaatan aset belum optimal. Meskipun demikian, ROE menunjukkan peningkatan yang mengindikasikan bahwa perusahaan masih mampu memberikan tingkat pengembalian yang baik kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan aset, serta memperkuat penjualan agar kinerja keuangan dapat lebih baik pada periode yang akan datang. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022 sampai 2024. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian tugas Project Based Learning dari kelompok kami. See you next time.